Dap San Sabtup Dapur Santapan Sabda Allah dan Tubuh Darah Yesus, Minggu 10B 9 Juni 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan Sabda hari Minggu 10B ini dari kitab Kejadian, Mazmur, surat kedua Santo Paulus kepada umat Korintus, dan Injil kabar gembira Markus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian? Allah menciptakan semesta alam dan 6 kali menyebut baik. Sesudah menciptakan manusia, pada kali ke-7 Allah menyebut sungguh baik. Tetapi manusia langsung berdosa, melawan apa yang Allah minta untuk jangan makan buah pohon di tengah Taman Eden atau Firdaus itu. Manusia melawan Allah, maka manusia berdosa. Sesudah berdosa itu, manusia takut dan bersembunyi. Tetapi Allah dalam kebaikannya datang mencari manusia sambil bertanya tentang apa yang manusia sudah buat. Ternyata Adam menuduh Hawa dan Hawa menuduh ular. Dengan itu manusia berdosa terhadap Allah, sesama dan alam. Meskipun manusia berdosa, tetapi Allah dalam kebaikannya menjanjikan seorang keturunan yang akan meremukkan kepala ular, yaitu dosa dan kejahatan. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian ditanggapi Mazmur. Menyadari diri berdosa dan dibuang ke dalam jurang yang dalam, Israel berseru kepada Tuhan meminta tolong. Manusia mengharapkan pengampunan dari Tuhan dan menantikan kasih setia, yaitu kebaikan yang Allah berikan dengan cuma-cuma kepada manusia. Allah membebaskan manusia dari semua salah dan dosa sambil menjaga supaya manusia jangan terus berbuat dosa. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Yesus datang ke dunia berkarya dengan mewartakan Injil kabar gembira, mengundang pertobatan, dan Yesus melakukan perbuatan dengan daya luar biasa, dinamit. Kaum keluarga Yesus keliru dan menilai bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat bahkan menuduh Yesus dirasuki kepala setan Beelzebul. Yesus menjelaskan bahwa kalau terjadi keterpecahan antara kepala setan dan bawahannya, maka mereka menghancurkan diri sendiri. Tuduhan itu merupakan dosa, dan dosa apa saja bisa diampuni. Tetapi dosa melawan Roh Kudus tidak diampuni karena manusia tetap bertahan di dalam dosa, bahkan tidak berhenti menambah dosa, sehingga tidak ada kemungkinan sama sekali untuk bertobat dan mendapat ampun. Maka dosa itu akan tetap ada, tidak diampuni. Selanjutnya, meskipun saudara-saudari Yesus keliru menilai Yesus, tetapi mereka bisa bertobat, menerima Yesus dan melakukan kehendak Bapa. Dengan ini dosa diampuni dan manusia menjadi baik, sampai sungguh baik, menjadi ibu dan saudara-saudari Yesus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi Paulus bersama umat Korintus. Manusia hidup dari iman, yaitu menyerahkan seluruh keamanan diri, keluarga dan semuanya kepada Allah. Yesus mati di salib menebus dosa manusia dan bangkit, memberi iman sehingga manusia mendapat pembaruan hidup di dalam Yesus. Di dalam hidupnya, manusia juga menderita akibat dosanya, tetapi oleh tebusan Yesus dan usaha tobatnya, manusia mendapat kemuliaan kekal. Manusia menjalani hidup sampai kemahnya di dunia ini dibongkar. Dengan itu, sesudah usaha tobat dan melakukan kebaikan untuk menjadi baik, manusia mendapat kediaman kekal bersama Allah.
umat Allah dalam Kristus. Allah memberi kita santapan sabda. Kita diciptakan sungguh baik, tetapi kita berdosa kepada Allah, sesama dan alam semesta. Allah berjanji memberikan seorang yang meremukkan dosa, kejahatan dan setan sampai kepala setan. Maka kita berseru meminta ampun dan menjalankan usaha tobat untuk mengalami pengampunan Allah. Kita hendaknya jangan berdosa melawan Roh Kudus dengan bertahan di dalam dosa, bahkan menambah dosa dan tidak ada sama sekali usaha tobat. Kita sudah ditebus dengan kematian Yesus, kita mendapat iman, kita dibangkitkan dan dibarui. Maka kita menjadi ibu dan saudara-saudari Yesus yang melakukan kehendak Bapa sambil membuang semua dosa, menerima Injil kabar gembira dan terus dalam usaha tobat. Yesus memberikan santapan tubuh darah Yesus. Allah datang memberi ampun kepada kita yang berdosa, dan kita hendaknya terus beriman, yaitu menyerahkan semua keamanan kepada Allah. Kita bertobat dari kekeliruan kita menilai Yesus. Kita juga bersama Yesus meremukkan kepala ular. Sebagai ibu dan saudara-saudari Yesus, kita melakukan kehendak Bapa, melakukan usaha tobat dan semua kebaikan, hingga sampai kita menjadi baik, bahkan sungguh baik, karena kita selalu dikuduskan oleh Roh Allah. Dengan demikian, Yesus menghancurkan kejahatan, dosa dan setan, hingga akhirnya Yesus menghimpun kita semua di dalam surga yang adalah rumah Bapa segala kebaikan itu. Demikian.